Bang, jangan hasto terus dong, bosen. Ya. Ini kan sama juga harapannya. Selain hasto, ada lagi orang yang berurusan hukum dari kader PDIP gitu toh maksud lo? Ternyata yang jahat bukan Agri. Yang jahat adalah netizen. Nah kalau gua bahas hasto, Yasona, ya kan memang orang yang berurusan dengan hukum baru dua itu. Kalau kemudian saya diminta untuk bahas yang lain, kan itu kan sama saja. Berharap kader PDIP ada juga yang lain berurusan dengan hukum. Enggak bang, enggak kayak gitu. Ya maksudnya masalah lain gitu, jangan hasto melulu. Ya udah, kaget gua. Sekarang kita bahas Deddy Sitorus. Ya. Nah gitu loh bang, maksud gue. Emang ada apaan Deddy Sitorus? Ya akhirnya gue mencari-cari masalah yang menjerat Deddy Sitorus. Ada juga. Kok bisa bang? Nggak tahu. Ini adalah triggernya harapan kalian. Triggernya adalah jangan bahas hasto terus dong. Makanya gue coba cari Deddy Sitorus. Loh kok ada? Emang Deddy Sitorus kenapa bang? Ya, Deddy Sitorus pada tanggal 17 Desember 2024 resmi dilaporkan LSKA, Lembaga Studi Advokat Anti Korupsi, ke KPK. Biar. Oh, biar. Ternyata tidak hanya ke KPK, ke Bareskrim Polri juga dilaporkan hal yang sama. Itulah Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, juga mendukung atas pelaporan LSKA ke KPK atas dugaan apa bang? Halo? Penasaran ya? Atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Deddy Sitorus semasa kampanye di Kaltara kemarin. Ini serius nggak sih bang? Lu mau sampai cengengesan begitu? Jadi gue nggak yakin. Apapun gue cengengesan seperti apapun yang gue sampaikan itu adalah serius semuanya, nggak ada yang nggak serius. Ini terkecuali kalau gue bilang ilustrasi. Ilusi gue, nah itu baru pengisi atau mengisi acara. Kalau yang sifatnya informasi serius. Kok bisa bang tiba-tiba dia kesangkut gratifikasi? Iya, pada saat kampanye kemarin dia kan kebetulan dari Dapil Kaltara, Kalimantan Utara. Mereka selama kampanye memakai fasilitas helikopter. Ya. Wah keren dong bang. Iya keren. Tapi gue lihat, kan ada pegangan begitu ya kalau kita pas duduk begitu. Gue lihat harusnya kan pegangannya tangan kiri kalau memang posisi kita di kiri. Nah itu tuh pegangannya tangan kanan kayaknya ketakutan. Pegangannya tangan kanan nih. Kayaknya ketakutan naik helikopter juga. Lo kok mabur? Lo kok mabur? Itu ilustrasi saya. Gitu loh maksud gue. Diduga sewa helikopter ini menghabiskan dana hampir 3,07 miliar. Ya, luar biasa ini. Kaya juga nih si Deddy nih. Diduga disokong oleh pihak swasta. Ya, biasanya kalau kenapa kemudian pihak swasta mau membantu, nah biasanya kan ada udang di balik rempeyek gitulah kira-kira lah. Nah, ini LSAK Hariri mendorong KPK dan Polri untuk segera mengusut dugaan gratifikasi ini karena ya dianggap di luar nurul. Dugaan, namanya juga kan dugaan. Koordinator Maki, Bang Benyamin Saiman, juga mendorong pihak Polri serta KPK untuk segera mengusut tuntas perkara ini.
Jangan sampai kemudian ini nanti digoreng terus, ya akhirnya KPK atau Polri dituduh mempolitisasi, KPK atau Polri dituduh kriminalisasi. Nah ini kan bahaya, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit politisasi. Padahal kan memang sebelumnya ada dugaannya, sebelumnya ada tondo-tondonya. Ya kalau memang nggak ada buktinya, ya udah segera sampaikan ke masyarakat. Gitu loh. Jadi ya posisi statusnya jelas, dimulai penyidikan, ada umumkan, nggak ada pun diumumkan. Jadi tidak menjadi presiden buruk masyarakat terhadap institusi Polri ataupun KPK. Gitu loh caranya. Ngajarin penyidik gua. Kalau sudah ada laporan masyarakat, kan tentu apalagi kemudian ini sudah rame di media massa, kan tentu akan menjadi pertanyaan masyarakat nanti. Loh kok ini kok didiemin aja sih? Ini diproses apa enggak sih? Kok nggak ada keterangan pers apapun sih dari KPK? Gitu loh. Mau ada nggak ada bukti atau nggak ada bukti, umumkan. Mau dihentikan, umumkan. Atau nggak dilanjutkan, umumkan. Gitu, supaya nggak rame, kemudian ketika mencuat lagi, diusut dapat bukti, ya politisasi lah, kriminalisasi lah. Nanti lama-lama gatelisasi lagi. Bosen dengernya kayak gitu-gituan melulu. Keren juga ya Deddy Sitorus kampanye pakai helikopter. Pantas orang pada curiga. Curiga kan? Curiga boleh. Nah kalau seperti ini kemudian nanti terbukti, apa enggak makan lo? Apa enggak makan tuh? Apa enggak dikatain maling, teriak maling lu? Karena apa? Selama ini yang nyablak terus kan Deddy Sitorus. Begitu dirinya tersangkut, jos. Nih ya, sebagai hutang saya kepada netizen, Bang, jangan Hasto terus dong. Ya oke, Hasto sudah, Yasone sudah. Sekarang Deddy Sitorus nih. Sudah dilaporkan oleh LSAK, ya tinggal nunggu pemanggilan lah. Artinya kalau nanti tempo kapanpun dilakukan pemanggilan oleh KPK, ya masyarakat sudah nggak heboh-heboh amat. Masyarakat udah nggak kaget-kaget amat. Nah, masalahnya adalah ketika nanti KPK misalnya atau Polri misalnya memanggil Deddy Sitorus yang hari ini tuh statusnya sudah menjadi anggota DPR RI Komisi 6 harus minta izin ke Presiden. Pak Prabowo, kami mau minta izin. Izin apaan? Oh, saya mau meriksa Deddy Sitorus. Oh ya udah cepet sini. Tanda tangan saya, tanda tangan. Cepet. Sekarang juga. Oh, draftnya belum saya siapkan, Pak Presiden. Sekarang. Tanda tangan, udah. Langsung panggil sekarang. Hari ini juga panggil. Jangan nunggu besok-besok ya. Itu harapan saya. Itu ilusi saya. Ya enggak, ini bukan karena kebencian antara Pak Prabowo ke PDIP, enggak, sama sekali enggak. Tapi terlebih karena komitmennya Pak Prabowo yang sampai dengan hari ini terhadap pemberantasan korupsi itu makin kenceng. Jadi ketika melihat Deddy Sitorus misalnya KPK minta izin untuk dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan, cepet. Gua tanda tangan, gua izinin, udah gua izin. Kalau perlu yang lain dipanggil juga. Bukan karena PDIP-nya, bukan sama sekali bukan. Tapi karena komitmennya Pak Prabowo ini. Dalam hati mau diar. Mampus lu kalian pada kemakan omongan kalian sendiri ya. Kemakan sama tindak tanduk dan perilaku kalian sendiri. Mau diar lu pada. Siapa lagi? Kalau perlu yang banyak, siapa lagi sini? Itu kalau presidennya gue.
Banget lu, Kri. Lah enggak, kalau nggak tegas kan ya pletot aja kan. Hukum sulit ditegakkan, harus tegas lah. Iya, Pak Klim, resikonya adalah banyak dimusuhin orang itu pasti. Tapi sepanjang kemudian kitanya juga bersih, ya mereka mau menjatuhkan kita dengan apa? Biasanya kan berbalik, dia mengancam atau berusaha untuk menjatuhkan kita. Biasa itu mah dalam politik. Makanya jangan punya beban masa lalu. Kalau punya beban masa lalu ya tersandra kalian. Giliran tersandra, bilangnya politisasi, bilangnya kriminalisasi, bilangnya gatelisasi. Padahal tersandra karena perbuatannya sendiri. Oke ya teman-teman, kita tunggu KPK memanggil Deddy Sitorus tentang laporan LSAK dugaan gratifikasi penggunaan helikopter selama masa kampanye legislatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.